Father, we are so ready for your loving word. Speak to us as only you can. Kami sungguh bersuka cita di minggu pertama kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Biar ini menjadi fondasi, menjadi bekal untuk kami menjalankan dalam perjalanan kami sepanjang 2022. Speak to us, open our heart, open our understanding, supaya kami boleh mengerti dengan bahasa yang sederhana. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan bangun kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi buat Yesus. Haleluya. Alright, silakan duduk. Happy New Year. Ya, percaya bahwa tahun ini wonderful things going to happen in our life. Amin saudara. Alright, yang amin masih udah 20% lumayan. Saudara percaya hal-hal yang baik akan terjadi dalam hidup saudara? Alright, that's good. Wonderful. Wonderful. Beberapa yang lalu saya sempat ketemu sama teman lama. Dia seorang painter, dia lulusan dari San Francisco, dari Fine Arts di sana. Terus kemudian saya bilang, how are you doing? Gimana kabar kamu? Dia bilang, kayaknya saya udah terlalu tua saat ini. Karena generasi-generasi yang baru itu udah masuk ke NFT, kalau saudara tahu NFT. Doing many things in the fine artwork, saya itu kayaknya I'm just so behind. I'm just losing my passion. Saya kehilangan gairah untuk melakukan apa yang saya ingin lakukan. Kayaknya saya udah gak relevan lagi lah, udahlah. Saya cuman hanya hidup dengan passive income karena lukisan-lukisannya dia masih suka dilelang. Bahkan sampai di level Asia. Terus bilang, come on. Saya bilang, you're not that old. Kamu belum terlalu tua-tua juga. You are just about 50 years old. Baru umur 50 tahun. Kenapa kamu bilang kamu tua? And you have so much talent. You have so much gift. You have so much potential and skill. Saya bilang, kalau kamu mati, can you imagine, let's say the souls that surrounding you, all the skill, semua potensi yang ada di dalam hidup saudara, kamu, semua karunia yang Tuhan berikan, melihat tubuh yang sudah tidak bisa berfungsi lagi dan dia harus keluar dari tubuhmu dan berkata, seharusnya saya masih bisa maksimal di dalam kehidupan kamu, tapi kamu gak memanfaatkan saya. Karena kamu retired, kamu pensiun di usia 50. Dia bilang begitu. Saya bilang, no. Saya bilang, selama kamu masih bernafas, selama kita masih bernafas, kita harus produktif. Kita harus terus berkarya. Berkarya nggak selalu untuk hidup kita. Anak cucu kita, buat komunitas kita, berapapun usia kita. Terus dia tanya, how are you doing Ed? Saya bilang, couldn't be better than this. Saya bilang, angka 53 is only a number. Saya bilang, for me. And I have still a lot of dreams to be achieved. Seperti kayak Kaleb berkata di Alkitab di usia ke-50 tahun. Tuhan berikan gunung ini kepadaku. Yang Tuhan janjikan 40 tahun yang lalu. Dia gak bilang, Tuhan saya udah tua. Maka saya selalu gak setuju kalau orang selalu bilang, ya kan saya udah tua. Tua is only umur, tapi the spirit in you. Kalau saudara baca Instagram untuk renungan harian di hari kedua. Kalau hari pertama kan kita jangan seperti kanak-kanak. Tapi hari kedua kita belajar untuk orang yang haus, yang miskin, tapi bukan miskin secara materi, tapi miskin in the spirit. Artinya kita mau semakin dekat sama Tuhan. Semakin bisa menjadi berkat buat orang luar. Dan terus upgrade diri kita, berapapun usia kita. Waktu saudara miskin in the spirit, saudara tuh semakin haus dalam memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dan waktu setelah dengar itu, beberapa hari yang lalu saya ketemu lagi untuk just having a coffee time. Dia bilang, you know what Ed? Kamu harus datang di tahun 2022.
Saya akan buat eksibisi tunggal lukisan saya. Saya bilang, wow. Dia bilang, because of you. You give me another motivation to keep moving forward in life. Jadi saya tuh kayak feel lively. Dia mau akan ada pameran tunggal lukisannya dia. Yang dia sudah lukis dari sekitar 26 tahun yang lalu. So I thank God. Dan saya berdoa. Kalau Kobe Bryant bilang, never stop in the middle. Stop at the end. Ada waktunya kita istirahat. Nanti waktu Tuhan bilang stop, nafas kita juga berhenti. Selama nafas saudara masih bisa bernafas. Never stop in the middle. Karena banyak hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wonderful. Oke, ini tema pada hari ini. Kita mau lihat dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Saya ceritakan aja sama saudara bahwa Yesus satu waktu pergi ke Kapernaum dan reputasi Yesus sudah sangat luar biasa pada saat waktu itu sehingga orang ikut-ikut semua. Dan waktu Yesus khotbah, kayak seperti di tempat ini, kalau ini kan lagi karena ada SOP COVID jadi ada jarak. Itu nggak ada jarak penuh sampai pintu-pintu, sampai orang nggak bisa masuk. Terus ada satu orang yang lumpuh di bawah 4 orang. Kalau ibadah pagi saya nggak bisa untuk kasih contoh. Nanti di ibadah kedua baru saya minta ada 4 orang yang bawa 1 orang lumpuh. Karena udah semua pintu tertutup dan semua orang menghalangi. Tapi bagaimana 4 orang ini benar-benar gigih banget. Percaya bahwa temennya ini bisa sembuh kalau dibawa ke Yesus. Dia naik ke atap, saudara bayangkan di atas, dibolongin, diturunin saudara. Hari ini apapun rintangan, tantangan yang saudara hadapi. Kalau itu kan orang-orang yang padat. Mungkin secara keuangan, apapun juga. Jangan saudara menyerah melihat masalah. Saudara. Masalah itu satu hal yang biasa. Nggak ada orang hidup tanpa masalah. Yang setuju katakan amin. Saudara nggak sendirian punya masalah. Orang sekaya sedunia pun juga punya masalah. Orang miskin punya masalah. Orang sehat punya masalah. Orang sakit punya masalah. Knowing that God has something wonderful for each one of us. Kita percaya bahwa ada hal-hal yang baik yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau kita mau mengambil bagian atas apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjadi satu orang yang lumpuh yang dibawa 4 orang itu. Atau kita akan menjadi 4 orang yang membawa orang yang lumpuh. Either way kita bisa menjadi berkat atau kita diberkati oleh orang lain karena pelayanan saudara. Ada hal yang indah akan terjadi. Wonderful. Katakan wonderful. Saya boleh ada di dalam pelayanan. Sampai bisa jadi pengkhotbah seperti ini karena ada orang yang believe in me. Saya sempat konseling lama kemarin. Karena orang ini bilang, aduh Pastor Ed, saya nggak layak. Saya datang setiap ke JC itu rasanya terintimidasi. Kayaknya saya masih berbuat dosa terus. Jadi saya tuh rasanya nggak layak datang. Saya bilang, just exactly the same. Saya juga dulu begitu 2 tahun. Papa saya dulu waktu, karena dia punya duit, pengusaha, dikasih tempat yang paling, biasalah gereja-gereja konvensional, kalau orang kaya, kontribusi banyak, selalu dikasih kursi khusus. Dan di depan kursi khusus, misalnya di depannya Brother Rocky itu ada meja, itu gereja-gereja konvensional. Dia angkat kaki di atas meja, dia angkat kaki. Sambil pendetanya khotbah, santai aja begitu angkat kaki. Saya setiap kali datang selama 2 tahun ke gereja di GSJA di Gambir, yang saya pikirkan adalah, ya karena setelah ini saya ditraktir makan, kalau enggak saya nggak mau datang. Jadi waktu pendeta itu ngomong, saya nggak dengerin. Saya pikir, abis ini makan apa ya? Selama 2 tahun. Dosa. Tapi saya bilang sama orang ini, kita punya tubuh, jiwa dan roh. Tubuh dan jiwa mulai melayang-layang, tapi roh ini kan butuh makanan. Waktu dia ketemu makanannya, yaitu roh, dia ikut terus makan. Dan tanpa disadari, waktu terus-terus makan, dia kan jadi gemuk dan lama-lama akan semakin kuat. Yang percaya katakan amin. Otomatis, tapi kalau kita
semakin membuat orang itu jauh, semakin jauh ya dia nggak akan diisi. Nggak lama-lama ya apa seperti anjing, mana yang lebih kuat, yang putih atau yang hitam? Ya tergantung, semakin dikasih makan yang hitam itu akan menjadi kuat. Karena daripada itu, saya percaya Tuhan juga ada di tempat ini. Kalau saudara punya hati yang haus dan lapar, maka wonderful things going to happen in your life. Seperti orang yang lumpuh ini bisa mengalami mujizat. Saudara dan saya, we are the same. Kita punya Tuhan yang sama. Kita layak untuk bisa menerima keajaiban dan kebaikan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada seorang tentara Jerman, dia cerita di diary-nya. Saat itu dia lagi perang, dia terluka parah. Dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Waktu dia lihat rumah sakit ini, di situ ada 2 pintu. Di pintu yang pertama tulisnya adalah slightly wounded. Untuk yang luka ringan. Di pintu yang kedua adalah untuk yang luka parah. Oke, dia bilang bagus banget ya. Setelah itu dia masuk. Setelah masuk, ada lagi 2 tanda. Yang pertama for officers, untuk petugas. Yang pintu berikutnya untuk bukan petugas. Wow, dia bilang ini organisasinya hebat banget. Dia masuk terus kemudian masuk lagi. Yang pertama pintu pertama adalah untuk anggota. Anggota partai. Yang kedua untuk yang bukan anggota. Dia masuk. Dia hebat banget nih, benar-benar terstruktur dengan baik. Waktu dia masuk, setelah pintu yang ketiga, tiba-tiba dia udah di jalan raya lagi. Waktu dia pulang, ibunya tanya, gimana kamu? Di rumah sakit udah dirawat baik. Dia bilang, Mam, rumah sakitnya luar biasa banget, terstruktur, sistematis, amazing, organisasinya rapi sekali. Tetapi saya nggak dilakukan apa-apa. Karena ujung-ujungnya saya ada di jalan raya. Gereja juga sama bisa seperti itu. Terstruktur, rapi, terorganisasi, bukannya salah. Tapi when you come to the house of the Lord, sudah pulang. Gak ada bedanya loh. Dan saudara dikasih, I pray. I want to come to feel the power of God. Saya mau datang ke rumah Tuhan. Rasakan kuasa Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Kemuliaan Tuhan nyata pada saat kita memuji, menyembah Tuhan. Saya berdoa di tahun 2022, saudara banyak mengalami mujizat Tuhan. Enggak ada yang amin, saudara. Urapan Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa seperti Petrus dan Yohanes pada saat waktu itu. Orang yang tidak punya pendidikan, orang yang gak punya pengalaman luar biasa, tapi pelayanannya luar biasa sampai semua satu persatu di Kisah Para Rasul bilang, wow ini orang kan saya tahu nih SD aja gak lulus. Tapi kok dahsyat banget. Tapi mereka bilang, tahu gak? Karena mereka selalu bersama dengan Yesus. Hari ini mungkin secara pendidikan kita biasa-biasa. You are just no one. Tapi waktu ada Yesus, you can be someone. Selalu bisa menjadi orang yang hebat. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apa yang harus saudara lakukan? Sehingga saudara punya rasa haus. What does it take for us to become desperate about seeing God touching us? Atau bukan hanya saudara, tapi keluarga saudara, anak-anak saudara. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus melakukan sesuatu yang ekstrim in 2022. Jenderal Naaman itu saudara. Sampai untuk bisa sembuh. Dia punya keinginan yang kuat. Dia pergi ke negara asing. Yang secara pada saat waktu itu. Hukumnya gak mungkin seorang jenderal ini mencari nabi di negara asing. Untuk bisa memperoleh kesembuhan. Seorang yang kusta itu nekat melanggar hukum Allah. Istilahnya hukum Farisi. Untuk bisa berjumpa dengan Yesus supaya dia bisa tahir dari kusta. Orang yang buta siap di ludahnya Yesus untuk dilaburi di matanya. Ini kan sesuatu yang ekstrim. 4 orang ini, they did the same thing.
Dalam 13 menit ke depan, ada 3 hal yang penting yang you should be embrace untuk memulai 2022. Saudara diberkati? Amin. Are you ready for the word of God? Amin. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang pertama, saudara, simple. Saudara butuh iman. Tadi kalau saudara perhatikan baik-baik bisa dikeluarin nggak Aaron Markus 2 ayat 5 tadi. Ketika Yesus melihat iman mereka. Itu di pembukaan. Ketika Yesus melihat iman mereka. Di situ ayat kelima. Ketika Yesus melihat apa saudara? Iman. Ketika Yesus melihat apa saudara? Iman. Mereka berkatalah kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan singkat cerita baru mengalami kesembuhan. Iman itu harus benar-benar nyata di dalam kehidupan. Kita percaya bahwa karena iman itu, ada next slide-nya boleh dikeluarkan. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk bisa melakukan. Kalau saudara datang di 2022 dan percaya, bisa nggak ya Tuhan? Karena Tuhan akan menghargai dan Tuhan akan memberikan upah bagi mereka yang percaya. Next slide. Dan Tuhan sedang mencari nih tahun 2022. God is looking for a man of faith. Maka itu sebuah ada ayat yang paling kita kenal dan kita paling suka dikatakan sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapa yang percaya angkat tangan saudara? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. I really believe. Karena itu saya nggak gentar saudara. In anything. Dan 4 orang itu nggak dibilang semua laki loh. Bisa ada yang perempuan juga, nggak dijelaskan di Alkitab. Nggak ada. Mau saudara mau lihat di perjanjian baru nggak ada 4 orang lelaki. Tidak. Artinya dan 4 orang anak-anak muda yang mengangkat orang lumpuh. Nggak ada yang tua, ada yang muda. Nanti kalau di ibadah kedua saya akan pilih yang tua, yang muda untuk mengangkat. Supaya saudara bisa mengerti. For all of us. Walaupun semua orang padat gitu, dia bilang, oke, yuk semua pegang. Di setiap ujung ada 4 kan bagian itu. Untuk mengangkat orang itu 1, 2, 3, 4. Let's go. Michael Jordan pernah berkata, waktu di interview sama Nike, ini sesuatu quotation yang sangat terkenal. Saya gagal 9.000 kali tembakan dalam karir saya. Saya kalah dalam 300 pertandingan. 26 kali saya melakukan tembakan kemenangan, tapi gagal. Apakah Michael Jordan fokus dengan kegagalannya? No. Yang penting adalah saat ini bagaimana dia bisa memimpin timnya untuk bisa memperoleh kemenangan. Empat orang ini mau masuk nggak bisa, pintunya udah penuh, saudara. Bukan pintunya penuh, orang udah penuh, pintu udah tertutup, ngebludak, padat, saudara. Rumahnya nggak gede, saudara. Terus belum lagi kalau saudara lihat referensi ayat yang lain, mereka menghalangi 4 orang ini yang membawa orang lumpuh itu untuk masuk. Karena mereka bilang, it's already closed, sudah tutup, nggak bisa masuk. No, you cannot come in. Bahkan habis itu mereka, oke, nggak bisa masuk ini. Lewat sebelah kanan, nggak bisa. Kiri, pintu samping, nggak bisa. Kita masuk ke tempat yang nggak ada yang jaga. Dari atas. Wow. Saya sebenarnya mau bahas setelah ini di Kisah Para Rasul 14 itu luar biasa. Waktu Paulus melakukan pelayanan di ayat 19. Orang-orang Farisi membujuk orang-orang untuk menghakimi yang namanya Paulus. Dan akhirnya mereka melempari Paulus dengan batu, menyeretnya keluar kota. Tapi saudara lihat di dalam ayat-ayat berikutnya. Dan boleh dikeluarkan Kisah Para Rasul 14. Jadi kemudian orang menyeret Paulus dan kalau saudara tahu bahwa udah dilemparin batu. Kalau saudara jadi Paulus, udah deh gak mau pelayanan lagi lah. Ini tantangannya terlalu besar, tapi Paulus terus saja kalau saudara lihat ayat-ayat berikutnya. Besokan harinya dia berangkat lagi. Terus kemudian dikejar lagi saudara. Seperti film Fugitive dulu yang Harrison Ford kemana-mana dikejar. Mungkin saudara berpikir bahwa pada saat saudara melayani Tuhan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Semua jalan terbuka dan gak ada masalah. Iblis akan mengejar saudara terus. Tapi jangan takut, jangan gentar.
Desperate is the condition that exists when I recognize need is present. Orang yang putus asa keadaan, kita sadar bahwa kita memiliki kebutuhan itu. We need Lord, kita butuh iman. Amin saudara. Dan juga desperation only comes when there is a recognized need that is beyond our own ability to meet. Kita tahu untuk perkara yang besar, apa yang belum terjadi dalam hidup kita. We need Jesus. Karena itu kita butuh faith, bukan butuh duitnya. Kalau mata uang saudara bisa tukar dengan mata uang dengan berapa harga yang saudara membeli. Tapi sesuatu yang gak bisa dibeli dengan uang, kesehatan dan lain-lain. Yang tantangan yang besar. Mata uang, currency. Pastor Lee pernah khotbah pada saat waktu beberapa saat yang lalu. Bahwa currency untuk bisa memperoleh sesuatu yang tidak bisa kita beli dengan uang adalah currency-nya. Mata uangnya adalah iman. Katakan iman. Iman sebesar biji sawi. Dapat memindahkan gunung. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kemarin saya sempat ngobrol sama orang udah usia 70 lebih dari Bangka Belitung. Dan kemudian dia cerita bahwa di dalam kehidupannya dia memulai jual motor pada saat itu. Harga motor baru 450.000. Saya bilang, 450.000. Saya punya anak 4. Dan saya bisa mark up ke 475.000. Untung 25.000. Dan saya harus lakukan itu lebih dari 12 tahun. Sekarang ini anak-anaknya dua-dua menjadi CEO di one of the biggest company in Indonesia. Yang dua lagi sukses. Bahkan yang satu adalah breeder anjing chow-chow yang perempuan. Tapi dari breeder anjing itu udah bisa beli rumah yang mewah. Saya bilang, luar biasa. Saya pikir juga kita mau bikin breeder anjing poodle. Apa yang saya mau cerita di sini? Ini bicara mengenai kegigihan. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama Victor kemarin. Dia bilang pada saat waktu dari SMP ke SMA, keluarga sampai gak punya uang, masukin dia ke sekolah negeri, benar. Hidup benar-benar struggling di sana, di Kalimantan kalau gak salah, betul. Puji Tuhan dari umur 15 pacaran sama yang jadi istrinya saat ini, pacaran 13 tahun ya. Wow, sekarang anak-anak semua ada di sini, tiga anak baik, sukses. Kenapa? Dia bilang saya memang keluarga dikelilingi walaupun saya waktu itu teman-teman bandar tapi keluarga dikelilingi, teman-teman kelilingi dengan orang-orang yang bawa saya terus bersandar kepada Tuhan. Dia nggak punya uang, tapi dia punya iman. Akhirnya bisa dipindahin lagi ke sekolah swasta singkat cerita dan bisa ada sampai ada sekarang ini. Dan bisa banyak kontribusi untuk banyak hal. Karena punya iman. Ko Henry yang saya bilang umur 70 tahun, punya kegigihan. Akhirnya kita jalan-jalan sore sama-sama. Umurnya udah 72. Sampai saya tadi panggilnya Om kan. Dia bilang, udah deh, kamu tuh udah kayak sahabat. Panggil saya Ko Henry aja. Oh oke, keren dong. Oke kok. Ada gak sih fotonya tadi? Si Ko Henry. Nah itu orangnya. Kau sudah dengar ceritanya lagi? Aduh, crazy. 6 bulan yang lalu dia suka kotak-kotik mesin segala. Dia lagi benerin mobil sendiri, dongkraknya lepas saudara. Ceruat, darah dari sini keluar dari mata, hidung, mulut. Tapi dia bilang ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dia tuh sempat kayak bisa angkat begitu mobil saudara. Dia begitu, dia sampai mundur begini. Jadi saudara kalau saudara lihat itu kok kayaknya pertama saya bilang, wih mukanya kayak di facial. Padahal karena habis robek saudara, tarik gitu. Istrinya baru meninggal setahun yang lalu. So he's become my friends now. Teman saya. Karena itu don't judge people from the outside. Saya belajar, saya ketemu teman-teman saya, komunitas saya. Di luar, kelihatannya urakan segala, kelihatannya nggak proper pakaiannya. Tapi hatinya sama luar biasa.
Kadang-kala kita kelihatan proper, rapi semua. Tapi hatinya tertutup. It's all for me and for myself. Yang terakhir, yang pertama punya iman. Yang kedua, punya apa saudara? Kegigihan. Yang ketiga, keinginan. Katakan keinginan. Banyak orang di gereja mampu, tapi gak punya keinginan. Mampu untuk melakukan segala hal. Saya bersyukur, saya belajar banyak dari Brother Rocky, Sister Yo, yang pelayanannya itu langsung ke lapangan. Apa-apa langsung terjun lapangan. Ada orang sakit di grupnya atau apa, langsung ke lapangan. Banyak di kita punya keinginan, tapi sibuk dengan kehidupan kita, sehingga seperti 4 orang ini, ya udahlah sakit lah, ya mau gimana? Udah rame di situ. Ya kalau udah waktunya matilah. Enggak punya, bisa naik ke atas dari rotan, bisa semua banyak. Ada yang punya keinginan aku? Enggak banyak. Saya punya cerita yang bagus, tapi saya simpan buat ibadah kedua. Hari ini biarlah kita bukan hanya mampu, kita punya keinginan. Saya bersyukur teman-teman Urban Cross, Yoel, Yoab selalu, teman-teman semua yang melayani tanpa terkecuali. Mereka bukan hanya punya kemampuan, tapi punya keinginan untuk bisa jadi berkat. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. 1 menit yang terakhir itu yang paling luar biasa adalah ketidakpedulian. Paling penting pada akhirnya, jangan terlalu banyak dengerin orang bicara apa. Orang boleh bicara negatif tentang diri saudara. Saudara yang tahu kok saudara negatif atau tidak. Terserah saudara sama Tuhan. Yang penting saudara bisa benar-benar jadi berkat. Bukan bicara saja. Talk is cheap. Bicara itu murah. But action speak louder than words. Tindakan bicara lebih banyak daripada perkataan. Amin saudara. Dan saya cuma belajar dari Yesus sendiri. Dia dipaku, dia dipakai mahkota berduri, dia dicambuk. He went to the cross, be beaten, tormented, mocked, spit. But his willingness was for eternal life. Dia gak peduli orang mau olok-olok dia. Yang penting saudara tahu apa yang saudara lakukan. Baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. And I'm closing this knowing that God has something wonderful for each one of us. Percaya bahwa Tuhan punya hal-hal yang baik buat kita semua masing-masing. Jika kita semua bersedia untuk memegang dan menjadi bagian dari apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Seperti 4 orang ini atau yang disembuhkan. Biarlah ini menjadi perjalanan kita 2022. Wonderful things. Punya iman yang pertama. Yang kedua. Yang pertama saudara punya apa? Iman. Yang kedua apa saudara? Kegigihan. Katakan kegigihan. Kalau iman saja tanpa kegigihan percuma. Gigih dalam pekerjaan saudara. Usaha saudara. Apa yang saudara lakukan? Jangan cuma hanya doa dan puasa. Bacain buku terus gak ngapa-ngapain. Dari pagi sampai sore. Bingung mau ngapa-ngapain. Be productive. Produktifnya gak hanya untuk diri kita. Be a blessing for other people. Itu visi buat 2022 nanti kita bicara. Dan habis punya kegigihan yang ketiga. Keinginan. Wah Brother Rocky keren banget hafal. Yang keempat, gak usah peduli. Orang mau ngomong ampet set. Yang penting saudara lakukan yang baik. Lakukan yang benar. Bergantung pada Tuhan, loving God wholeheartedly. Dan I really believe yang lumpuh bisa berjalan. Wonderful things going to happen in our life. God bless you. Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati.